Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 1912009 dari kelas PI 5A kelompok 12 jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi kurikulum. Yang pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan rencana kurikulum dalam bentuk pembelajaran yang melibatkan interaksi siswa dengan guru dalam konteks lingkungan sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tahapan implementasi kurikulum. Pada tahapan ini mencakup ke dalam 3 pokok tahapan implementasi kurikulum. Dan yang pertama, pengembangan program mencakup program tahunan, semester, atau catur bulanan, mingguan, hingga harian. Selain itu juga ada program bimbingan konseling atau program remedial. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga adalah evaluasi, proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum, catur bulan atau semester, serta penilaian akhir formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Dan yang ketiga, implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Ada 4 tahapan mengenai pengembangan kurikulum dilihat dari tingkatannya. Antara lain, yang pertama, ada pengembangan kurikulum pada tingkat nasional, sehingga pengembangan kurikulum pada tingkat ini membahas mengenai pendidikan pada tingkat nasional yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pendidikan formal, kedua informal, dan yang terakhir non formal. Dari tingkatannya dapat dilihat secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan tingkatan pendidikan dari yang terendah hingga tertinggi. Dan yang kedua, ada pengembangan kurikulum pada tingkat institusi pengembangan kurikulum. Tingkat ini memiliki beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan, antara lain merumuskan tujuan yang akan dicapai sekolah, menyusun SKL atau standar kompetensi lulusan, dan penetapan isi kurikulum secara keseluruhan. Dan yang ketiga, ada pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran silabus, dan merupakan bentuk pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran hingga silabus yang terdiri dari kompetensi ini merupakan kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, hingga bentuk penilaian serta alokasi waktu disusun pada setiap semester. Dan yang keempat, ada pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Pada tingkat pembelajaran di kelas ini merupakan pengembangan kurikulum yang dilakukan dalam bentuk susunan RPP atau rencana pelaksanaan pendidikan. Dan saya akan menjelaskan poin terakhir atau poin keempat dari materi ini, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Pada faktor ini ada 3 faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama, ada karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup belajar ajar, tujuan hingga fungsi sampai kepada sifat dan sebagainya. Dan yang kedua, ada strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesi, seminar, penataran lokarnya, penyediaan, hingga buku kurikulum dari berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Dan yang ketiga, ada karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Sedang pada tahun 1980 mengemukakan 3 faktor. Yang pertama, mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan, sejawat guru, dan terakhir dukungan internal dalam kelas. Itulah yang saya jelaskan mengenai implementasi kurikulum. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.